Hai hai hai, selamat pagi, apa kabar semua? Jangan lupa mandi supaya badan bersih. Siapa yang belum mandi? Kok Fitri yakin semua teman-teman, semua adik-adik sudah pada mandi dan sudah pada wangi. Hei 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 kawan-kawan, ayo kita belajar supaya kita pintar, cita-cita tercapai. Amin. Semoga semua cita-citanya tercapai dan terkabul. Di hari yang spesial ini, ada yang tahu hari ini hari apa? Hari Mendongeng Internasional. Jadi di hari ini Kak Fitri akan mendongeng, Kak Fitri akan bercerita. Jadi Kak Fitri tidak sendirian, Kak Fitri akan ditemani oleh Fafa. Assalamualaikum Kak Fitri. Waalaikumsalam Fafa. Wah, karena Fafa sudah datang, gimana kalau kita mulai dongengnya Kak? Oke, siap. Fafa sudah mandi belum? Udah dong, udah cantik gini. Oh iya, Fafa sudah pakai kebaya. Cantik banget, Fa. Ini kebaya khas Lamongan. Oh iya, cantik. Kamu beli di mana, Fa? Ini kemarin aku dikasih Bunda Erna. Oh, dikasih Bunda Erna. Kak Fitri mau dong beli. Oke, nanti Kak Fitri tak anterin ke rumahnya Bunda Erna. Oke deh, siap, Fa. Sekarang kita dongeng yuk. Ayo. Kita mendongeng apa ya, Fa? Gimana kalau tentang legenda di Lamongan? Oke, siap deh. Yang di dunia apa? Loh, Kak, yang keris-keris, yang lele keris. Oh, yang judulnya Keris Pusaka Mbak Jimat dan Ikan Lele Bertuah. Itu kan, Fa? Yang itu. Oke, kita mulai dongengnya. Ayo. Suatu ketika menjelang maghrib, ada seorang pengembara yang sedang berjalan-jalan. Pengembara tersebut kemudian bertemu dengan seorang pertapa, seorang perempuan, dan kemudian mereka berkenalan. Tak lama mereka memutuskan untuk menikah. Terus kok dan dikaruniai seorang anak. Namanya siapa kok? Anak tersebut diberi nama Boyopati. Oh, Boyopati. Iya. Lalu, ketika beranjak dewasa, Boyopati pergi belajar ke pesantren yang diasuh oleh Kanjeng Sunan Giri. Belajar biar pintar ya, Pak ya? Iya, belajar biar pintar. Satu hari, Kanjeng Sunan Giri mengajak Boyopati untuk bersilaturahmi ke rumah Mbak Rondo yang ada di Lamongan. Setelah bersilaturahmi, mereka pulang ke pesantren dan ternyata apa Kak? Dan ternyata keris pusaka Kanjeng Sunan Giri tertinggal di rumah Mbak Rondo. Terus lalu Kanjeng Sunan Giri memerintahkan muridnya untuk mengambil keris tersebut. Boyopati langsung menawarkan diri untuk mengambil keris pusaka ke rumah Mbok Rondo. Boyopati keren ya. Tapi sebelum Boyopati pergi, Kanjeng Sunan Giri berpesan kepada Boyopati. Apa pesannya, Kak? Pesannya, "Hai Boyopati, berhati-hatilah karena Mbok Rondo mempunyai seekor kucing yang sangat hebat. Dia dapat mengetahui orang yang masuk ke rumahnya dengan cara apapun." Boyopati kemudian menjawab, "Sendiko, Kanjeng Sunan, saya akan melaksanakan perintah Kanjeng."
Kemudian Boyopati mencari akal, gimana caranya masuk ke rumah Mbok Rondo tanpa diketahui. Gimana ya kak ya? Akhirnya Boyopati dapat ide. Karena sakti, Boyopati menjelma menjadi seekor kucing. Dia jadi seekor kucing ya? Iya. Nah, Boyopati kemudian memasuki rumah Mbok Rondo. Sampai di ruang tengah, Boyopati melihat seorang perempuan yang sedang menenun kain. Dan tepat di atas dindingnya ada keris pusaka Kanjeng Sunan Giri. Mbok Rondo yang suka dengan kucing melihat Boyopati menjelma kucing tersebut langsung menggendongnya. Mbok Rondo nggak tahu ya kalau itu Boyopati. Nggak tahu. Mbok Rondo tahu kalau itu hanya seekor kucing. Kucing tersebut langsung digendongnya. Tapi bersamaan dengan itu, kucingnya Mbok Rondo tiba-tiba menyerang. Wah, terus kak, si Boyopati yang menjelma kucing tersebut langsung lari. Tapi sebelum lari, dia berhasil mengambil keris pusaka Kanjeng Sunan Giri yang ada di atas dinding. Dia lari dari rumah Mbok Rondo, terus dia menjelma kembali menjadi Boyopati. Mbok Rondo panik. Dia melihat ada yang mencuri keris pusaka Kanjeng Sunan Giri. Terus Mbok Rondo berteriak kemudian, "Tolong! Ada yang mencuri keris Sunan Giri! Tolong!" Terus gimana? Semua orang berhamburan keluar mengejar Boyopati. Tolong! Dia mencuri keris pusaka Boyopati. Terus Boyopatinya lari sekencang-kencangnya. Boyopati dikejar ya kak? Iya, Boyopati dikejar oleh warga. Dia kemudian lari. Dia bersembunyi di mana ya? Gimana ya Boyopati? Para warga kemudian berkumpul di sebuah halaman. Mereka mencari Boyopati. Di mana Boyopati ini? Seru warga. Sepertinya di atas pohon, seru warga yang lain. Mereka terus mencari tapi tidak ketemu. Boyopati terus berlari dan dia melihat sebuah telaga. Telaga itu berisi banyak ikan lele. Terus Boyopati gimana kak? Boyopati akhirnya memutuskan untuk masuk ke dalam telaga tersebut. Sebelum masuk ke dalam telaga, Boyopati berkata, "Lebih baik aku mati dimakan ikan lele daripada aku tidak memenuhi perintah Kanjeng Sunan Giri." Seperti itu. Boyopati setia ya sama gurunya. Iya, kemudian Boyopati masuk ke dalam ikan lele. Semua warga setelah mencari kesana kemari akhirnya sampai di tepi telaga dan mereka melihat jejak kaki. Boyopati ketahuan. Mereka melihat jejak kaki dan mereka menyimpulkan bahwa Boyopati masuk ke dalam telaga dan pasti mati dimakan banyaknya ikan lele. Boyopati mati kak. Kemudian warga pulang masing-masing ke rumah masing-masing karena tidak mendapatkan Boyopati. Tak berapa lama Boyopati akhirnya keluar dari telaga tersebut. Alhamdulillah, ternyata aku masih selamat. Boyopati selamat kak. Iya, Boyopati ternyata masih selamat. Dan kemudian Boyopati memutuskan untuk kembali ke pesantren dan menyerahkan keris pusaka Sunan Giri.
Sebelumnya, dia berpesan, "Wahai anak turunku, karena aku diselamatkan oleh ikan lele, maka siapapun yang memakan ikan lele akan mendapatkan bala, dia akan mendapatkan musibah." Seperti itu. Kemudian Boyopati menyerahkan keris tersebut ke Kanjeng Sunan Giri karena karena kebaikannya Boyopati dihadiahi sebuah keris yang diberi nama keris sembah jimat. Oh, keris sembah jimat itu milik Boyopati ya? Iya, keris sembah jimat hadiah dari Kanjeng Sunan Giri karena Boyopati berhasil mengambil keris Sunan Giri. Oke, selesai. Oh iya kak, itu apa? Orang Lampung nggak boleh makan ikan lele karena itu ya? Iya, itu salah satu legenda yang ada di Lamongan. Oke kak. Oke, kita akhiri yuk. Oke kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di cerita Kak Fitri selanjutnya. Oke, dan juga Papa. Oke, dadah.